Alhamdulillah saya sudah berada di kampung Gunung Rempang dan mari kita ikuti perjalanan untuk menuju ke Gunung Gelendrung. Di samping saya sudah ada Galih, salah satu pengunjung yang datang ke Gunung Gelendrung ini. Apa tujuannya? Kita dan teman-teman tuh sebenarnya mau menghabiskan weekend aja. Apalagi Gelendrung ini kan ada di wilayah kita juga, di Kecamatan Simpenan. Kebetulan saya tinggal di Cidadap. Cidadap. Oh iya. Kebetulan saya tinggal di Cidadap dan saya melihat potensi alam yang luar biasa di sini. Ya, dan juga sebetulnya sih untuk masalah Gunung Gelendrung ini tinggal ada sedikit sentuhan saja dari pemerintah. Kemudian ada kesadaran untuk mengelola tempat ini dari warga juga. Intinya ada kerjasama yang berkesinambungan lah. Ada kerjasama yang berkesinambungan agar kedepannya mungkin ini lebih Berkesinambungan antara warga, pemerintah, betul gitu sekali. ya. Betul Kemudian sekali. juga pengunjung mungkin ya. Betul sekali. Untuk tetap tidak membuang sampah sembarangan. Itu yang paling utama. Ya. Saya kebetulan sekali bisa wawancara sama si Agali karena memang wah ternyata feeling soal wisata, soal hiking dan segala macam ternyata beliau sudah lebih banyak daripada saya. Memang view-nya itu bukan cuma ngelihat ke perkotaan, tetapi ada langsung ke laut juga. Dan ini kalau misalkan teman-teman atau siapapun juga yang memang mau melewatkan malam di sini, itu kalau malam tuh luar biasa indah sekali. Luar biasa indah sekali. Pokoknya Gunung Gelendrung keren banget. Oh, gitu Keren ya. banget. Oh, termasuk salah satu destinasi wisata yang mesti diperhitungkan. Begitu? Betul sekali. Betul sekali. Itulah tadi wawancara dengan Agali, salah satu pengunjung yang datang dari luar penduduk di sini, sudah mengungkapkan rasa kekagumannya luar biasa untuk Gunung Gelendrung. Sekarang saya sudah berada di samping Pak Jainuddin. Beliau adalah penduduk asli, lahir, tinggal dan besar di kampung sini Pak ya. Ini tepatnya gunung apa Pak? Gunung Gelendrung. Dan nanti kita akan bicara juga langsung dengan kesepuhannya. Sudah mulai dibuka Pak ini untuk wisatawan? Mulai baru 1 bulanan lah, Oh baru 1 bulan. Dikelola oleh siapa Pak? oleh masyarakat di sini juga. Oleh masyarakat di sini ya? Ya dulunya juga direncanakan, tapi kan baru terbukanya sekarang. Oh gitu. Tapi dari dulu juga sudah ada yang masuk Pak? Sudah ada. Pihak desa sudah tahu Pak di sini? Sudah tahu, udah. Oh sudah tahu. Sudah diakses ya Pak Lurah? Kepala desanya juga udah tahu. Maksudnya tarifnya berapa untuk masuk? Belum ditentukan. Belum tentukan. Nah, kan ini kan belum benar-benar resmi, kan lokasinya begini juga. Oh gitu. Iya, Di bawah sana ada beberapa tenda begitu? ada. Kalau misalnya yang kesini ngambil tenda sendiri. Oh gitu, bawa tenda sendiri. Bawa tenda sendiri. Tapi di sini tidak menyediakan Pak. Tidak ada. Tapi yang pasti ini adalah tempat wisata yang masih perawan, Ya. masih indah, belum banyak yang mengunjungi. Jadi alhamdulillah
di sana sini tidak terlihat sampah yang berserakan karena mungkin pengunjung belum ada. Saya berharap sih walaupun nanti banyak pengunjung yang datang ke sini akan tetap terjaga seperti ini, tidak banyak sampah. Jauhnya, asrinya, indahnya akan tetap terjaga. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Sekarang saya berada di rumahnya Bapak Endang, kurang lebih usianya 70 tahun. Beliau adalah juru kunci atau kuncen dari Gunung Rompang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Beberapa rumor yang kita dengar memiliki sejarah dan juga penuh dengan mistis. Boleh Bapak ceritakan, silakan Pak. Kalau Puncak Gunung itu waktu Ya. dulu katanya sepuh itu waktu dulu itu bilangnya Ya. itu. Memang Gunung Rompang itu katanya itu sejarah kota Gunung Rompang Tulang Bencana. Oh gitu. Ya, Jadi Gunung Gelendrung dengan Gunung Rompang itu tidak bisa dipisahkan. bisa, Tidak bisa. tidak bisa. Jadi satu sama lain punya satu cerita begitu. Satu cerita aja. Satu cerita. Silakan Pak. Puncak Gunung itu, sebenarnya Puncak Gunung katanya itu saudara sepuh. Dan sejarahnya kota Gunung Rompang Tulang Bencana. Begitu. Memang sebetulnya waktu dulu itu saya pernah ke sana itu udah ketemu sama ini batu yang udah ada aksaranya itu, ya aksaranya saya masih ingat Apa itu Pak? aksaranya A, E, I, F, H. Punya mana itu Pak? Apanya? A, A, I, I, E, E, F, F, H. H. Ya itu di aksaranya tulisan di batu itu. Oh, di atas batu itu ada tulisan itu. Iya, ada tulisannya itu. Nggak tahu aja apa. Maknanya apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Pernah nggak Bapak menceritakan ke arkeolog mungkin atau ke ahli sejarah apa makna tulisan itu? Pernah nggak Bapak? Nggak pernah. Oh, belum pernah. Belum pernah. Belum ada yang datang dari penelitian begitu tentang sejarah di sini? Belum pernah. Belum pernah. Belum. Dari pemerintah pusat, Belum pernah. kabupaten? Belum pernah. Oh, belum pernah. Belum pernah. Kalau dari kecamatan ada Pak yang datang? Kalau kecamatan itu kemarin cuman menengok sejarah dari sini penjara ini Oh, gitu. sama Padin itu memang sejarahnya. Kan oh di sini juga ada tempat ziarah Pak. Ada. Saya mengurus penjarahan itu di tahun 81 sampai sekarang. Alhamdulillah. Oh, gitu. Alhamdulillah. Kemarin itu ada tamu dari Pak Camat itu mengenai yang melihat yang ini di atas. Nanti aja saya mau puncak gunung, nggak tahu kapan-kapan. Oh, gitu. Sama Pak Jadi Pak Camat Mau mau ke Puncak Gelendrung. Iya. Mudah-mudahan Pak ya,
Kalau nanti Pak Camatnya datang ke sana, jadi bisa dibetulkan, lebih baguskan lagi begitu ya. Ya, Orang-orang lebih nyaman gitu datang ke sana. mana sama Pak Kodim. Oh, sama Pak Kodim juga Ya, datang ke sini. sama antara Pak Kodim itu Oh, begitu. udah 2 kali ke tempat saya di sini. Kalau di sini Pak, yang tempat ziarah itu makam siapa Pak? Para wali. Para wali. Ya, para wali. Itu kenapa Pak ada makam di sini yang para wali itu? Itu ada sejarahnya. Oh, ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Namun sejarahnya anak bapak yang tahu. Oh gitu. Iya, cuman ayah bapaknya cuma mengatakan juru kuncinya ada. Oh gitu. Iya. Kalau tugas juru kunci itu untuk Bapak khususnya di sini Iya. apa itu tugasnya Pak? Setiap ada tamu, Mm-mm. saya akan di permohonan ke sana. Begitu. Tapi alhamdulillah. Yang tempat ziarah ini hanya untuk apa? Datang berdoa, minta sesuatu, atau untuk apa ya? Ada keinginan begitu dari para pendatang, misalkan pengen jodoh, pengen usaha laris, Iya, atau iya, iya, sekedar untuk takziah saja kepada Enggak. para wali. Maaf apa ya. Kalau yang jarah ke sini, Mhm. ketahuan Bapak di sini itu apa yang pemaksudannya. Misalnya kan Bapak kan maksudnya ini mau jarah apa, mau naik pangkat atau mau perjalanan usaha lancar atau mau pengen jodoh, tapi alhamdulillah Pak. Oh, di sini? Ya, alhamdulillah itu. Oh iya. Jadi setiap datang yang ke sini itu punya maksud dan tujuan. Iya, Betul, iya, betul. punya maksudnya. Yang datang ke sini Pak itu dari warga sekitar, Desa Loji, Desa Kertajaya, atau banyak justru yang dari luar kota? Sebetulnya kalau yang di penjarahan sini bukan daerah sekitar daerah Kabupaten Sukabumi bukan. Sebetulnya Pak dari orang Kalimantan, dari orang Madura sampai Bandung, Jakarta, Purwokerto sampai Samarinda datang aja ke sini. Berarti yang datang itu justru dari luar Pulau Jawa Pak ya? Iya ya. Apalagi sekitar orang dari Indonesia gitu ya. Oh Di sini. gitu. Ya. Iya. Sering yang datang. Oke. Apa itu. Kembali lagi Pak ke masalah tadi, katanya Pak itu di Gunung Gelendrung itu ada semacam gua begitu atau tidak ada? Tapi nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Kalau puncak gunung itu kalau diinjek gitu ya, kalau Bersuara? ya bersuara itu. Jadi gelendrung gitu. Ya, sebabnya puncak gunung. Oh gitu. Gitu. Jadi di dalamnya nggak ada gua? Nggak ada gua. Oh gitu. Nggak ada. Oh jadi tidak ada tempat zaman Belanda begitu menyimpan senjata atau tempat tahanan? Kalau setahu bapak itu nggak ada. Oh tidak ada. Tidak ada. Memang kalau yang itu ada tulisan mungkin dari sejarah dari sesepuh dari dulu itu. Oh gitu. Kalau tulisan ada? Ada itu, makanya waktu dulu itu ada batu yang dikumpulin itu, terus ada aksara ada batu itu. Saya tahu itu ya. Jadi kalau misalkan orang-orang banyak rumor gitu ya berita bahwa di sana itu ada di dalam ada guanya, terus ada tempat zaman dulu itu Belanda katanya tempat penyimpanan senjata, tahanan dan lain sebagainya, itu sebetulnya bohong gitu Pak. Bohong, itu nggak ada. Oh ya, tidak ada. Tidak ada. Jadi yang unik dari Gunung Gelendrung itu apa menurut Bapak? Puncak Gelendrung itu memang ada keramaiannya, itu sebatas nanti jalannya tembus sampai Bojongkopo jalannya ini. Oh, jalan sini itu bisa tembus ke Iya, Bojongkopo. Bojongkopo. Kalau jalan kaki itu Pak berapa jam? Kalau dari sampai Bojongkopo itu Iya. paling kalau 3 jam aja. Oh, 3 jam. 3 jam aja. Belum ada yang datang dari penelitian begitu tentang sejarah di sini? Belum pernah. Belum pernah. Kalau dari kecamatan ada Pak yang datang? Kalau kecamatan itu kemarin cuman menengok sejarah dari sini, penjara ini. Oh gitu. Sama Kodim itu memang sejarah. Oh di sini juga ada tempat ziarah Pak? Ada. Saya mengurus penjara itu di tahun 81 sampai sekarang. Alhamdulillah. Oh gitu. Alhamdulillah. Kemarin itu ada tamu dari Pak Camat. Itu mengenai yang melihat yang ini di atas.
nanti aja saya mau puncak gunung, nggak tahu kapan-kapan. Kalau di sini Pak, yang tempat ziarah itu makam siapa Pak? Para wali itu ada sejarahnya. Oh, ada sejarahnya. Ada sejarahnya, namun sejarahnya anak papa yang tahu. Oh gitu. Iya, cuman ayah bapaknya cuma mengatakan juru kuncinya ada. Oh gitu. Iya. Kalau tugas juru kunci itu untuk Bapak khususnya di sini Iya. apa itu tugasnya Pak? Setiap ada tamu, dipermohonkan ke sana. Begitu. Kalau yang jarang ke sini, ketahuan Bapak di sini itu apa yang pemaksudannya. Misalnya kan Bapak kan maksudnya ini mau jarak apa, mau naik pangkat atau mau perjalanan usaha lancar atau mau pengen jodoh. Jadi setiap datang yang ke sini itu punya maksud dan tujuan. Iya, Oh, iya, begitu. punya maksudnya. Yang datang ke sini Pak itu dari Sebetulnya Pak, dari orang Kalimantan, dari orang Madura sampai Bandung, Jakarta, Purwokerto, sampai Samarinda datang aja ke sini. katanya Pak itu di Gunung Gelendrung itu ada semacam gua begitu atau tidak ada? Tapi nggak ada, Oh nggak ada. nggak ada. Kalau puncak gunung itu kalau diinjek gitu ya, kalau Bersuara? ya bersuara itu. Jadi gelendrung gitu. Ya, sebabnya puncak gelendrung. Memang kalau yang itu ada tulisan mungkin dari sejarah dari sesepuh dari dulu itu. Oh gitu. Kalau tulisan ada? Ada itu, makanya waktu dulu itu ada batu yang dikumpulin itu, terus ada aksara ada batu itu. Puncak Gelendrung itu memang ada keramaiannya, itu sebatas nanti jalannya tembus sampai Bojongkopo jalannya ini. Oh jalan sini itu bisa tembus ke Iya, Bojongkopo. Bojongkopo. Kalau jalan kaki itu Pak berapa jam? Kalau dari sampai Bojongkopo itu Iya. paling kalau 3 jam aja. Oh 3 jam. 3 jam aja. Malahnya itu udah disurvei buat bikin jalan-jalan yang itu bisa masuk mobil nanti. Udah disurvei. Oh sudah survei. Udah, Jadi udah. nanti ini untuk jalan alternatif. Iya kan nanti ada. Kalau menurut Bapak Pak di sana di Gunung Gelendrung masih ada mistisnya nggak sih Pak? Tidak ada kalau saya. Oh tidak ada. Tidak ada. Belum terjadi Pak ya. Belum terjadi. Jadi intinya izin dulu ya Pak ya. Iya, izin Iya. dulu. Soalnya itu tanah yang baru sebetulnya itu. Baru diinjak, baru orang-orang pada banyak kesini. Menurut Bapak sekarang kan mau dibuka ya Iya, puncak Gelendrung Pak ya, Puncak Gelendrung. puncak Gelendrung. Kalau menurut Bapak sebagai kuncen, sebagai juru kunci dari puncak Gelendrung dan Gunung Rompang, Iya ya. setuju tidak? Memang setuju Pak. Kalau memang setujunya itu ya sebelum dibuka itu harus tertib aja Pak. Oh yang penting tertib begitu Ya, ya. yang tertib harus sudah dirapikan gitu ya. Itu baru buka. Apalagi waktu dulu saya itu ya, bukan orang manusia, orang gaib gitu ya. Pernah datang sama saya waktu dulu itu saya ngimpen ada tentara minta menyan, saya mau nginep di sana curug-curug, lama-lama nyamuk banyak yang datang. Bukan balik lagi mau pulang, bilangin nama sama saya. Ini katanya saya mau pulang, tadi yang minta menyan, saya mau nginep, sekarang mau pulang aja. Apalagi kalau manusia. Oh gitu. Ya, Jadi intinya mesti minta izin dulu gitu Pak. iya minta izin dulu sama yang dari sana dulu. Oh gitu. Iya, dan Bapak mungkin yang bisa mengantarkan begitu ya. Bisa aja. Bisa sebagai juru kunci. Iya. Iya. Jangan harus tertib sama enggak. Kalau nggak bilang sama saya di sini, kalau ada kejadian saya nggak tanggung jawab. Iya. Nggak tanggung jawab, soalnya nggak bilang sama saya. Iya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu, kalau awalnya tidak bicara dulu dengan Bapak tidak tanggung jawab begitu ya. Ya nggak tanggung jawab kalau nggak bilang sama saya. Oke, itulah tadi obrolan saya dengan Bapak Endang selaku juru kunci atau kuncen untuk Gunung Rompang dan Puncak Gelendrung Pak ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua.